Joao Felix sangat mengimpikan untuk bisa bergabung dengan Barcelona. Tersingkirkan dari tim utama Man United, Alex Telles akhirnya bergabung dengan Al Nassr. Jersey away Arsenal mengandung banyak arti. Bakal jadi satu tim dengan Ronaldo. Akhirnya Seko Fofana resmi direkrut oleh Al Nassr. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. Kedatangan Sandro Tonali ke Newcastle dengan biaya mahal menimbulkan efek domino. Salah satunya, Newcastle jadi harus menjual Allan Saint-Maximin demi menghindari pelanggaran financial fair play. Saint-Maximin bergabung dengan Newcastle pada 2019 lalu. Pemain berposisi sebagai sayap kiri ini didatangkan dari Nice dengan mahar 18 juta euro. Situasi Saint-Maximin di Newcastle juga masih aman. Menit bermainnya masih terjamin dan kontraknya masih ada hingga 2026. Akan tetapi, Newcastle tampaknya harus merelakan Saint-Maximin pergi. Kebetulan pemain berusia 26 tahun ini ditawar oleh Al Hilal. Kabarnya, Al Hilal menawar di angka 25 juta euro, sedikit lebih rendah dari harga pasarannya saat ini di angka 32 juta euro. Dia memang sedang dalam pembicaraan untuk pergi dari sini. Itulah kenapa dia diragukan untuk masuk ke tur pramusim kami di Amerika Serikat, kata Howe dikutip dari BBC. Sejujurnya, kami berat hati untuk melepasnya. Kami senang bekerja dengan pemain sepertinya, tambah dia. Joao Felix mengungkapkan salah satu impiannya ke publik. Pemain Atletico Madrid tersebut bermimpi untuk bisa bergabung dengan Barcelona. Pernyataan itu sendiri keluar saat situasi Felix di Atletico sedang tidak menentu. Ia tidak masuk skema tim untuk musim depan, sehingga ia mencari klub baru. Namun sejauh ini, Felix baru punya satu tawaran dari Aston Villa. Ia belum menerimanya sebab sang pemain cenderung mencari klub yang bermain di Liga Champions 2023-2024. Itulah kenapa Barcelona jadi klub yang pas buat dirinya. Tidak hanya karena jawara La Liga 2022-2023 itu akan bermain di Liga Champions, tetapi juga klub impiannya. Dilansir dari jurnalis Fabrizio Romano, Felix mengutarakan keinginannya tanpa malu-malu. Saya sangat ingin bermain di Barcelona, ujar Felix. Sayangnya, pemain berusia 23 tahun ini belum mendapatkan tawaran apapun dari Barcelona. Kalau sampai ada, Felix tidak ragu untuk menerimanya. Barcelona akan selalu jadi pilihan pertama saya. Saya ingin bergabung bersama mereka. Itu sudah jadi impian saya sejak kecil, ungkapnya. Klub baru Alex Telles sudah ditentukan, yaitu Al Nassr. Segala kesepakatan sudah tercapai dan kini tinggal menunggu pengumuman resminya saja. Faktor utama kepindahan Telles dari Manchester United karena dirinya sudah tersingkirkan dari tim utama. Telles bukan pilihan kedua, apalagi pilihan pertama. Posisi bek kiri Man United secara reguler sudah diamankan Luke Shaw. Pelapisnya adalah Tyler Malacia yang masih berusia 23 tahun. Telles bahkan sudah sempat minggat di musim 2022-2023 ke Sevilla, meskipun statusnya kala itu hanya pemain pinjaman selama satu musim. Kali ini, kepindahan Telles ke Al Nassr tidak lagi berstatus pinjaman. Jurnalis Fabrizio Romano memastikan transfernya bersifat permanen.
Man United sejak awal memang ingin melepas pemain berusia 30 tahun tersebut. Terlebih, Telles hanya punya kontrak hingga tahun 2024 mendatang. Kendati begitu, Romano menyebutkan biaya transfer Telles tidaklah mahal. Bek asal Portugal itu diboyong dari Old Trafford dengan mahar 4,6 juta euro saja. Leon Goretzka tampaknya akan segera jadi komoditi hangat di bursa transfer musim panas 2023. Gelandang Bayern Munchen ini sedang dilirik oleh Manchester United dan West Ham. Situasi Goretzka bersama Munchen di musim 2022-2023 sebenarnya aman-aman saja. Perubahan tampaknya baru akan terjadi di musim 2023-2024. Sebelumnya dilaporkan, gelandang berusia 28 tahun itu hendak didepak oleh Munchen. Ia tidak masuk rencana manajer Thomas Tuchel untuk musim depan. Sebagai tindak lanjutnya, Munchen langsung memasukkan namanya ke daftar jual. Goretzka dibanderol dengan harga sebesar 40-50 juta euro. Keputusan Munchen ingin menjual Goretzka jadi kabar baik bagi Man United. Mereka jadi yang pertama berminat memakai jasa sang pemain. Hanya saja Man United sampai sekarang belum melakukan pendekatan apapun ke pemain dan klub. Man United baru sebatas tertarik. Ketertarikan itu sendiri tidak lepas dari kebutuhan Man United yang belum tercukupi. Sekitar 2 gelandang baru masih diperlukan untuk musim depan. Klub Premier League Arsenal baru saja merilis jersey away alias tandang untuk kompetisi musim 2023-2024 pada hari Selasa 18 Juli 2023. Jersey ini memakai warna kuning yang menyala, desainnya pun tampak unik. Pasalnya, Adidas merancang jersey tersebut setelah mendapat inspirasi dari peta Islington. Sebagai informasi, Islington adalah nama area di London Utara di mana markas The Gunners berada. Desain jersey itu juga disebut mewakili perjalanan yang dilakukan para pendukung dari area Borough selama melakoni perjalanan tandang. Seragam ini sendiri diluncurkan saat Arsenal masih menjalani tur pramusim di Amerika Serikat. Jersey tersebut memakai warna dasar kuning yang menyala. Lalu ada garis-garis hitam yang memiliki pola tak beraturan. Bagian kerah berwarna hitam, demikian juga pada ujung kedua lengan. Namun ada strip berwarna biru muda yang menghiasinya. Warna itu juga menjadi warna utama pada nama sponsor di bagian dada. Demikian juga pada logo Arsenal dan logo Adidas. Strip berwarna biru muda juga muncul di area kerah jersey ini. Aymeric Laporte semakin pasti untuk hengkang dari Manchester City. Pemain berposisi sebagai bek tengah itu tertarik untuk reuni dengan Atletico Bilbao. Peran dan tenaga Laporte lambat laun semakin tidak dibutuhkan Man City. Pemain berusia 29 tahun ini semakin terpinggirkan di skuad Citizen. Buktinya di musim 2022-2023 lalu, Laporte hanya memainkan total 24 pertandingan di seluruh kompetisi dan 12 diantaranya bermain di Liga Inggris. Penurunan menit bermain yang drastis itu jadi salah satu alasan Laporte ingin hengkang. Ia bersama agennya sedang mempertimbangkan mau berlabuh kemana. Situasi tersebut ternyata sampai ke pihak manajemen Bilbao. Relevo melaporkan klub Liga Spanyol itu tertarik untuk memboyong Laporte kembali. Komunikasi antara Bilbao dan agen sang pemain sedang berjalan. Secara pribadi, Laporte dilaporkan tertarik untuk bisa kembali bermain di San Mamés. Kendati begitu, Laporte tidak mau buru-buru mengambil keputusan.
Ia masih perlu waktu hingga akhir bulan Juli untuk mengevaluasi opsi yang tersedia. Demi menit bermain, apapun rela dilakukan Pierre-Emerick Aubameyang. Salah satunya adalah dengan memotong total gajinya ketika tiba di Marseille nanti. Kepastian Aubameyang hengkang dari Chelsea semakin membesar di musim panas 2023. Pemain berusia 34 tahun ini akan kembali ke Liga Prancis untuk meneruskan karirnya. Ia sebelumnya berharap kembali ke Barcelona, akan tetapi Barcelona merasa tidak sanggup untuk menebus biaya transfernya dari Chelsea. Aubameyang juga berkesempatan bermain di Liga Arab Saudi. Pemain timnas Gabon itu menolaknya karena masih ingin bertahan di Eropa. Marseille kemudian datang di waktu yang tepat. Klub yang finish di peringkat ketiga Liga Prancis 2022-2023 berminat menjadikan Aubameyang sebagai pemain utama. Proyek tersebut sejalan dengan apa yang diharapkan Aubameyang, sang pemain masih ingin terus merumput. Tidak perlu waktu lama bagi Marseille untuk mendapatkan persetujuan dari Aubameyang agar mau pindah. Al Nassr akhirnya meresmikan perekrutan Seko Fofana. Pemain yang sebelumnya bermain untuk Lens ini bakal jadi rekan satu tim Cristiano Ronaldo. Al Nassr secara resmi mendatangkan bintang asal Pantai Gading, Seko Fofana. Kami mendoakan yang terbaik untuknya bersama para bintang kami, tulis pernyataan resmi mereka. Fofana direkrut oleh Al Nassr dengan mahar sekitar 30 juta euro, sudah termasuk dengan add-on. Pemain berusia 28 tahun ini dikontrak hingga 2026 mendatang. Kedatangan Fofana membuat Al Nassr semakin kuat. Di musim lalu, Al Nassr sudah punya Ronaldo, Talisca, dan David Ospina. Sebelum kedatangan Fofana, Al Nassr juga meresmikan perekrutan Marcelo Brozovic. Fofana merupakan gelandang tulen. Keunggulannya di lapangan tengah adalah teknik olah bolanya yang di atas rata-rata. Fofana merupakan pemain yang kerap melakukan tusukan ke jantung pertahanan lawan lewat giringannya. Tidak heran nantinya posisinya akan sangat dekat dengan kotak penalti. Hal itu yang jadi alasan Fofana mampu melesakkan total 6 gol dan 2 umpan gol di seluruh kompetisi selama musim 2022-2023.